warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael Jana dari kelas 11 BCD 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang Superlab 2, Superlab CCNA Networking. Di sini saya sudah ke Cisco pakai PDF-nya. Kalian untuk membukanya download dulu yang Superlab 2, lalu kalian bisa membukanya. Terus di sini itu ada instruksi-instruksi yang mengajarkan Superlab 2 ini. Nah, yang pertama kita akan masuk ke part 1 terlebih dahulu, yaitu basic configuration. Nah, seperti pada video kemarin, kali ini kita itu akan konfigurasikan username di switch dan juga router sesuai dengan nama yang ada di display. Terus kita juga konfigurasikan enable secret dengan sandinya yaitu SID. Nah, kita buka dulu switch 2-nya, switch 1-nya, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita bisa enable, lalu conf-t. Untuk hostname-nya kita pakai hostname yang SW1. Lalu kita bisa berikan enable secret SID. Lalu kita coba juga yang di switch 2. Kita ke CLI, lalu kita enable, lalu kita conf-t. Kemudian kita bisa ketikkan host SW2. Kemudian kita bisa ketikkan enable secret SID. Terus kita ke switch 3. Di sini kita enable conf-t. Kemudian di sini kita bisa ketikkan host SW2. Kemudian kita bisa ketikkan enable secret SID. Terus kita coba ke switch 3. Lalu kita ke tadi kita ke router 2. Nah, lalu kita ke switch 4. Kita ke CLI. Lalu di sini kita enable, lalu conf-t. Lalu di sini kita bisa host SW4. Kemudian enable secret SID. Terus kita ke sini ke switch 5. Kita enable conf-t host SW5. Lalu enable secret SID. Terus kita ke switch 6. Kita enable conf-t host SW6. Lalu enable secret SID. Terus sekarang kita coba di multilayer 1. Nah, di sini kita enable, lalu conf-t, lalu host MLS 1, lalu enable secret SID. Nah, terus kita ke router 3, ini router 2. Sini kita enable conf-t, kemudian host RTR 3, terus enable secret SID. Terus kita ke sini ke router 1. Sini kita enable conf-t, kemudian host RTR 1, kemudian enable secret SID. Terus kita ke router 4. Di sini kita enable conf-t host RTR 4, kemudian enable secret SID. Terus kita ke router 5. Di sini kita enable conf-t host RTR 5, enable secret SID. Terus ke multilayer 2. Kita enable conf-t host MLS 2, kemudian enable secret SID. Nah, sekarang konfigurasi di part 1-nya sudah selesai. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu konfigur VLAN dan ranking switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, di sini kita itu akan buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Nah, ini untuk nama VLAN-nya VLAN 10, 20 sampai 40. Terus konfigurasikan portable disk interface yang terhubung ke PC. Terus juga konfigurasi kalau kita masuk ke switch 1 yang di sini kita masukkan VLAN 10 sama 20, karena yang di sini ada 20 VLAN 10 sama 20, kita buka switch 1 yang dulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 10, kemudian name VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian name VLAN 20, kemudian baru kita exit,
kita masukkan interface-nya kita. Nah, di sini kita bisa interface RA FA 0/2 sampai 3. Terus switch port mode akses, kemudian switch akses VLAN 10, kemudian SPA, kemudian kita exit. Lalu di sini kita bisa lihat lagi interface FA 0/4 sampai 5, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40, kemudian nah di sini kita exit. Terus kita coba lihat di router switch ini terhubung melalui router 2 melalui FA 0/1. Nah, kita akan terangkan dulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian di sini suruh konfigurasikan untuk allow switch port terang, kemudian switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasikan di switch 2. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 30, kemudian name VLAN 30, kemudian VLAN 40, kemudian name VLAN 40. Lalu kita exit. Kita akan masukkan interface yang masuk ke switch 2. Switch 2-nya. Nah, di sini kita ketikkan interface RA FA 0/2 yang 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, kemudian APO, kemudian exit. Kemudian terus kita masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40, kemudian SPA. Nah, di sini kita bisa exit. Nah, lalu kalian lihat di sini yang FA 0/1 terhubung ke router 2. Nah, di sini kita terangkan terlebih dahulu interface FA 0/2. Oh, maaf, ini FA 0/1 bukan FA 0/2. Kemudian di sini kita sebutkan interface FA 0/1, terus switch port mode terang, kemudian switch allow VLAN 30. Aduh, maaf, ini ada typo yang kurang. Kemudian terus kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, kita itu akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke switch 1. Kita buka router 2-nya. Lalu di sini kita bisa interface FA 0/1. Ini tuh bukan 0/1 tapi 1/0. Terus no shutdown. Kita nyalakan dulu untuk portnya, terus kita akan buat sub interface-nya. Nah, di sini kita coba lihat di sini kan berhubung ke 1, jadi kita buat untuk sub interface-nya 10 sampai 20. Interface data 1/0 titik 10, kemudian enter 2 10.
maaf di sini ada typo kurang. Kemudian IP address 192.168.10.1. Nah, alamat IP pertamanya itu pasti 10.1. Terus kalian ini slashnya 24, jadi kita hanya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa exit. Kemudian ini 20, ini 20 juga. Kemudian ini kita ganti 20. Kemudian kita bisa exit. Nah, kita konfigurasikan juga yang di switch 2, yaitu VLAN 30 dan 40. Kita nyalakan dulu portnya, interface-nya. Nah, di sini kita bisa nge-shooting dulu. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke interface .0/0.30. Kemudian kita ke 30. Terus IP address 192.168.30.1.255.255.0. Kemudian kita exit. Kemudian 40. Kemudian ini IP-nya 40. Lalu kita bisa exit. Nah, nanti di sini kita itu akan mengkonfigurasikan IP DHCP di router 2. Terus DNS-nya itu pakai 100.2. Nah, di sini kita itu dulu. Lalu IP DHCP all WLAN 10. Kemudian net 192.168.10.0. 255.255.255. Kemudian default router itu 92.168.10. Nah, di sini kita pakai alamat IP pertama sebagai default atau ketuanya. Terus di sini untuk DNS-nya kita pakai yang 192.168.100.2. Nah, kalau sudah, kita exit. Nah, di sini saya sudah buat dari VLAN 10, 20, 30 sampai 40. Terus di sini kita akan konfigurasikan IP exploit-nya atau IP yang akan dikecualikan dari DHCP ini. Ketik IP DHCP exploit 192.168.10.1. Kemudian 20.1, kemudian 30.1, kemudian 40.1. Nah, terus sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya di masing-masing. Kita buka dulu PC-nya. Ini saya akan coba di PC 10. Oke, PC 1 dulu. Lalu ini DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Kita cek di VLAN 20.
Klik desktop. Nah, di sini juga sudah ada ID-nya. Kemudian kita ke VLAN 30. Nah, ini sudah ada ID-nya. Kita cek di VLAN 40-nya. Nah, ini juga sudah ada untuk VLAN 40-nya. Nah, sekarang di sini kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, kita coba ping ini misalnya yaitu dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini tuh valid. Ini gagal karena masih awal-awal. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini dia itu sudah successful. Sekarang kita coba juga misalnya dari VLAN 10 ke 30. Yaitu dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini tuh valid. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini dia, itu sudah successful ya teman-teman. Ini kita delete saja. Ini sekarang kita masuk ke part 3. Yaitu konfigur VLAN dan ranking switch 3, 4 dan router 3. Berarti di sini sama router 3 kita itu juga sama seperti konfigurasi yang ada di switch 1, switch 2 dan router 3. Pertama-tama kita akan buat VLAN dulu. Ini VLAN-nya 50 sama 60. Terus kita juga seperti biasa konfigurasi call display interface yang terhubung ke PC. Terus konfigurasi awal, terus kita konfigurasi DHCP dengan DNS yang ini. Terus nanti kita akan masukkan IP address-nya itu yang ini. Ini untuk VLAN 50 dan ini untuk VLAN 60. Nah, sekarang kita konfigurasikan saja ke switch 3. Kemudian di sini VLAN 50. Kemudian VLAN 50. Kemudian VLAN 50. Nah, kalau sudah kita bisa exit. Nah, kalau sudah exit, sekarang kita coba lihat interface-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/2 sampai 3. Maaf, ini ada kurang rank. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 50. Kemudian SPA PO. Nah, kemudian kita exit. Kemudian interface FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 60. Kemudian SPA. Nah, di sini kita bisa exit. Sekarang kita coba lihat ini. Kalau 0/6 itu mengarah ke router, jadi kita akan coba terangkan di router melalui FA 0/6. Interface FA 0/6. Kemudian switch port terang. Kemudian switch port terang al VLAN 50 sampai 60. Nah, kita terangkan juga yang di FA 0/1 yang terhubung ke switch 4. Di sini kita bisa exit. Kemudian interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang akses VLAN 50 sampai 60. Nah, kita konfigurasikan juga yang di switch 4-nya. Nah, kemudian VLAN 50. VLAN 50. Sekarang kita akan memasukkan interface-interface-nya ke dalam
VLAN 2, 3, 4, 5. Interface RA terus 2 sampai 3. Akses SPA itu. Kemudian kita exit. Interface RA data switchboard mode diakses. Switchboard akses bilang 60 SPA. Terus sekarang kita juga akan terangkan ini satu saja ke interface. Oh, habis ini kita exit dulu. Kemudian interface FA0/1, kemudian switchboard mode dan kemudian switchboard dan VLAN 50 sampai 60. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3-nya. Yang interface FA0/0, kemudian shutdown, kemudian kita exit. Nah, sekarang nyala. Terus sekarang kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 50 sama 60. Solution untuk 50. Kemudian IP address. Untuk IP-nya kita pakai yang 50.1. Jadi kita bisa exit. Kemudian kita bisa exit. Nah, kalau sudah kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP atau VLAN 50 network terus 92.168.50.255.255.255.0. Garisnya kita pakai yang 100.2. Kemudian kita bisa exit. Nah, sekarang kita buat untuk VLAN 60-nya. Ini kita ganti 60. Kemudian ininya ini 1.2. Kemudian kita bisa exit. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk exploiternya. Ini kita akan konfigurasikan untuk exploitnya. Sini kita di DHCP exploit. Ini berarti kita pakai IP pertama yang ini 50.0 50.1 itu 90. Kemudian 60.1. Nah, di sini sudah semua konfigurasinya. Sekarang kita coba tes IP DHCP-nya di VLAN 50. Install IP configuration DHCP. Nah, ini sudah ada. Lalu kita coba cek juga yang di Nah, di sini juga sudah ada. Sekarang di VLAN 60. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita coba di sini. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita disuruh melakukan konektivitas, yaitu kita bisa ping
Nah, di sini saya kirim surat saja. Misalnya ini VLAN 50 ke VLAN 60, yaitu PC 8 ke PC 14. Nah, di sini awal-awal itu akan pelet ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ulang lagi. Nah, ini itu sudah successful ya teman-teman. Berarti kita itu sudah berhasil untuk konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke part 4. Part 4 yaitu configure dan ranking di switch 5, 6 dan multilayer 1. Nah, ini switch 5, 6 dan ini multilayer 1. Nah, sekarang biasa kita juga buat VLAN di sini untuk VLAN-nya sampai 90. Jadi 70, 80, 90 dan VLAN ikut VLAN. Terus seperti biasa kita konfigurasikan port di step pin dan juga allow juga untuk konfigurasi di OCP. Dan untuk IP address itu kita pakai IP address alamat IP pertama dari VLAN nanti di multilayer satunya. Terus kita akan melakukan ping juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kita akan buka dulu switch 5-nya. Kemudian di sini kita bisa aktifkan VLAN 70. Kemudian VLAN 80. Kemudian nah, di sini kita exit. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini kita ketikkan interface kemudian switch port mode access, kemudian switch access VLAN 70. Interface RK 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 80. Kemudian SPA. Terus sekarang kita akan terangkan juga ke multilayer 1 melalui FA0/1. Itu kita explore dulu. Kemudian interface FA0/1, switch port mode on, kemudian switch port. Sekarang kita konfigurasikan di switch 6 di sini di 3 VLAN yaitu 70, 80 sampai 90. Di sini VLAN 70, kemudian VLAN 70, kemudian VLAN 80. Nah, di sini kita exit. Kita juga memasukkan interface-nya. Kita coba ini interface sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 70. Kemudian SPA PO, kemudian exit, kemudian interface RA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 80. Kemudian SPA PO, exit, dari interface RA 0/6 sampai 8. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port VLAN 90, kemudian SPA PO. Nah, kita juga terangkan yang tadi dari switch 6 ke multilayer ini FA0/1. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Kemudian interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang VLAN 70 sampai 90. Terus sekarang kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Nah, ini kan tadi FA0, ini multilayer 1 itu melalui 0/3 dan 0/2.
Nah ini itu VLAN 70. Ini VLAN 70. Nah sekarang kita masuk ke yang tadi interface FA0. Interface RA/FA0/2 sampai 3. Switch belakang INC, kemudian switch mode. Sekarang kita masuk ke interface VLAN 70. Langsung IP ADD. Kemudian di sini kita masukkan subnet masknya. Nah, kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian interface VLAN 80. Kemudian IP ADD 80. Kemudian kita exit. Kemudian ini interface VLAN 90. Kemudian kita bisa exit. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Jadi di sini IP DHCP call VLAN kemudian terus kita default DNS-nya yaitu 92.168.100.2. Exit. Sekarang kita buat sampai VLAN 90. Nah, di sini saya sudah buat untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exploit-nya. Nah, sekarang kita coba tes untuk DHCP-nya. Untuk DHCP masing-masing switch ini, VLAN 70 dulu, itu PC 16. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini udah satu. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian ini di VLAN 80. Ini juga sudah ada. Nah, ini juga sudah ada. Terakhir ini di PC 24 yang VLAN 90. Nah, ini juga sudah ada. Ini sudah semua. Nah, di sini kita akan melakukan ping misalnya dari PC 16 ke 21. Nah, ini dia itu successful ya teman-teman. Kalau awal-awal biasanya gagal. Terus sekarang kita coba ke part selanjutnya yaitu part 5. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN dan multilayer 2. Yang itu di sini yang multilayer 2 ya. Ini VLAN itu cuma 100 doang, terus kita buat VLAN dulu.
VLAN 106 VLAN 100. Terus kita masuk ke interface VLAN 100. Terus IP address 192.168.100.1 255.255.255. Dan kita bisa exit. Kita masukkan portnya interface RA0/1 sampai 2 export mode access. Terus kita bisa exit. Nah, terus kita coba lihat di sini. Kalau kan tadi sudah buat VLAN, terus kita juga sudah spanning report. Oh ini belum ya. Dan kita masuk lagi ke, kita coba ulang. Kemudian speed up. Dan kita exit. Nah ini sudah. Ini juga sudah ya. Terus kita itu akan konfigurasikan alamat IP manual itu di server ini, server DNS, dan ini untuk server web. Lalu kita ke DNS server, kita ke service, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Ini itu manual ya. Kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya 100.1 atau yang di router yang di multilayer 2. Terus kita juga akan konfigurasikan di web server ke desktop. Ini untuk yang DNS servernya kita pakai yang 100.2 juga. Terus sekarang kita cobain di web server. Setting. Nah ini dia itu langsung TTL. Sekarang kita coba juga di DNS server. Nah ini juga langsung TTL. Ini kita tadi disuruh melakukan ping MLS2, dan ini dua-duanya itu sudah TTL. Nah sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure point-to-point addressing between router dan multilayer 2. Berarti di sini itu kita akan melakukan konfigurasi point-to-point antara semua router ini dan juga router dan multilayer 2, dan kita akan konfigurasi dulu di multilayer 2. Untuk IP-nya itu yang 0/3 itu adalah di sini langsung. Interface FA ini kita masih dulu. Kemudian mau shutdown. Nah ini kenapa kita pakai yang 252? Karena kan kalau kalian lihat di sini F0/3 itu 10.10.1/30. Jadi kita itu pakai 252 bukan 255.0. Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5, yaitu melalui FA0/4, IP-nya tuh 10.22. Nah di sini kita bisa exit dulu.
yaitu 10.22. Kemudian mouse button. Nah, di multilayer ini sudah. Sekarang kita ke router 4. Ini karena bukan di multilayer, lakukan hanya di multilayer. Kemudian mouse button, dan kita bisa exit. Kita konfigurasikan juga yang di 2/0 dengan IP seperti 10. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini sudah di router 4. Sekarang kita di router 5. Nah, di sini yaitu interface FA0/0, kemudian IP ADD 10.10.21. Kemudian no SH. Kemudian kita bisa exit. Kemudian interface ST 2/0, kemudian IP ADD 10.14. Mouse button. Nah, di sini kita lanjut ke router 1. Kalau router 1 ini ada 4 jalur, yaitu router 4 ke router 5, ke router 3, dan ke router 2. Kita coba lihat dulu yang ke router 4, yaitu /2.0. Ini itu SE2/0, kemudian IP address 10.10.10.9. Kemudian shutdown. Nah, ini kita exit. Kemudian kita masuk ke yang /3/0. Ini itu 13. Kemudian mau shutdown. Kemudian IP mau ini aja 10.5. Kemudian mau shutdown. Ini kita exit. Ini yang mengarah ke router 2 yaitu FA5/0, IP-nya itu 10.1. Ini 10.1. Kemudian mau exit. Di router 1 nya sudah, sekarang kita di router 2 nya. Kita konfigurasikan juga untuk interface FA4/0, IP ADD 10.10.10.2, 255, 255, kemudian mau share. Ke router 3.
interface FA 4 kemudian IP tadi itu. Kemudian no shutdown, kemudian kita exit. Ini yang interface FA 1/0. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian di multilayer 1 karena ke SID connected. Oh ya, berarti di sini itu kurang ya, berarti ini semua router dan multilayer 1 dan juga bukan hanya di 2 saja tapi 1 juga kita konfigurasi. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Kita masukkan no SW terlebih dulu. Sekarang kita coba ping, misalnya di sini saya ping router 2. Di sini kita set aja. Ping 10 detik. Ini kan 100 bit ya, berarti kita ini sudah berhasil. Kalau misalnya kalian tuh masih 100 bit 80, kalian harus lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang part 7, yaitu konfigur IGRP di router 1, router 2, router 3, dan multilayer 1. Berarti di area yang kuning ini kan ada router 1, 2, 3, dan multilayer 1. Nah, di sini kita pakai IGRP. Untuk IGRP ini kita gunakan yang IGRP 10, terus untuk broadcastnya kita pakai berarti karena ini SIS 30 yang 000.3, terus kita disebutkan auto sumarinya. Terus kita coba lakukan konektivitas seperti cek IP, NIC, terus table routing, terus kita juga akan melakukan ping ke PC. Di sini untuk konfigurasinya kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita exit. Kemudian router IGRP 1 Facebook. Kemudian no auto mari. Kemudian di sini kita masukkan networknya. Nah, kita tekan lagi untuk yang mengarah ke router 3. Ini 4. Terus kita konfigurasikan di router 2. No auto sumari. Ini kan hanya satu yang menuju ke router 1, ini ada 3, dan ini kan berarti yang pertama ke router 1, 2 ke switch, dan ketiga dan switch 2 kita coba yang sini dulu. Nah, kalau tanya seperti ini berarti kalian harus terhubung dengan router satunya. Terus kita cek di, kan berarti kita pakai yang 10.0, dan ini 20.0 sampai 40.0.
sampai yang 40. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router 3. Nah, kita lakukan router PGRP 10, kemudian mau auto sync, kemudian net 10.10.10.4, kemudian 0.0. Terus kita lihat di sini itu 24, bukan 4 ya, maaf. Kemudian ini ganti 60. Terus kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Di konfig. Nah, di sini kita IP routing dulu. Kemudian router IGRP 10, kemudian auto sync, kemudian net 10.10.10.24, ini sudah terhubung. Terus kita coba lihat. Di 92.168.70.0.255. Ini kita masukkan juga yang 80 sama 90. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek. Misalnya di sini saya cek di router 1. Nah, di sini kita bisa exit dulu, lalu do show IP IGRP make. Nah, ini ada 10.2 sama 10.6. Berarti yang ini titik 2 sama titik 6 ini sudah ada. Terus kita cek lagi. To show IP route. Ini spasi saja. Nah, di sini lambang D itu artinya adalah di sini IGRP. Di sini sudah ada VLAN 10 sampai 90. Berarti kita itu sudah berhasil. Terus sekarang kita coba misalnya ping dari PC 0 ke 16. Nah, ini awal-awal itu akan pelet. Nah, ini itu sudah successful. Terus ini kita lanjut ke part 8. Kita konfigurasi OSPF di router 1, 4, 5 dan multilayer 2. Berarti kalau tadi kan di sini di wilayah ini kan IGRP. Nah, sekarang ini di wilayah sini tuh OSPF. Jadi nanti router 4, router 1, 4, 5 dan multilayer itu kita pakai OSPF. Nah, ini untuk OSPF kita pakai OSPF 1. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu di router satunya. Nah, ini kita ketikkan router OSPF 1, terus network, ini lakunya yaitu 10.10.10.825. Area 0. Terus kita ketik juga yang mengarah ke router 5 ini 13 dan 12, pasti networknya adalah 12. Terus kita konfigurasikan di router 4. Router OSPF 1, kemudian networknya yang pertama itu router 1 dulu,
10.8. Ini konfigurasikan juga yang mengarah ke multilayer ini kan 17. 18 pasti netnya 18. Nah, konfigurasikan di router 5. Enable SID config. Kemudian router OSPF 1. Kemudian networknya, jadi yang terhubung ke router kita adalah 10.12. Area 0. Nah, terus di sini kalau ini 10.21, ini 10.2. Itu 20. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan juga di multilayer 2. Enable SID config. Lalu di sini kita ketikkan IP routing terlebih dahulu. Lalu router OSPF 1. Kemudian net 11. Terus yang mengarah ke router 5 tadi itu adalah 10.20. Nah, sekarang kita coba cek di misalnya di router 1. Do show IP OSPF. Nah, di sini ada yang 21 sama 17. Berarti 21 itu yang ini seperti ini. Terus kita cek juga yang do show IP root. Nah, kalian lihat di sini kalau 0 itu artinya adalah OSPF. Di sini sudah ada 16 sama 20. Di sini juga udah ada VLAN 100. Nah, kita lanjut ke materi 9 yaitu configuration mutual redistribution in router 1. Nah, di cara ini kan kita pakai HRP terus yang kita pakai OSPF. Jadi server itu enggak bisa terhubung ke PC ini karena kan itu berbeda ya. Ini HRP, kalau server itu jadinya mereka itu nggak bisa terhubung. Misalnya saya ping dari server 1 ke DNS. Hanya ke DNS ke sini tempat. Nah, itu gagal padahal kan ini tuh sudah ada IP-nya. Nah, ini gagal, jadi kita itu harus melakukan mutual redistribution. Nah, kita lakukan di router 1 karena router 1 sebagai penghubung. Di sini kita isi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan router IGRP 10. Kemudian redistribute OSPF 1 net 3 terus kita ketik router OSPF 1 redistribute IGRP 10. Oh, belum selesai. Subnet. Nah, sekarang kita coba cek di router 4. Di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa ketikkan to show IP root.
Nah di sini kan sudah ada yang dua, misalnya tadi misalnya di router 2, enable SID config. Kemudian kita bisa ketikkan show IP route. Nah di sini kan ada tanda X, maksudnya X itu adalah eksternal, dan di sini juga sudah ada yang VLAN 100 yang IP-nya itu, yang networknya itu 100.0. Nah sekarang kita coba ping tadi DNS ke PC keempat. Nah ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa lanjut ke part 10. Yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah gini kita seperti materi kemarin di DNS server, kita buat dengan IP 103 yang upload sama CAM. Terus yang di web server kita juga buat webnya, kita buat dulu untuk web servernya, DNS server. Lalu kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah di sini pastikan ininya on. Untuk nama di sini kita akademi sekolahan.com. Oh iya, di sini untuk type-nya kita pakai yang OR dulu. Di sini addressnya yaitu 92.168.100.3, lalu add. Kita buat yang Cname. Kemudian namanya kita pakai yang www.akademi.sekolahan.com. Lalu sebenarnya kita pakai yang akademi.sekolahan.com. Lalu kita add. Kita buat juga di web server. Lalu kita ke bagian HTTP. Nah di HTTP kita pastikan HTTP dan HTTPS-nya itu on. Terus ke bagian index. Di sini saya akan ganti. Nah ini saya copy dulu. Di sini saya ganti Cisco paket nya akademi. Terus kita save. Yes. Nah, terus di sini kita akan uji untuk web server dan DNS servernya. Untuk pengujiannya akan saya lakukan divisi 24 dan 21. Terus ke bagian komen, kemudian ping akademi.sekolahan.com. Nah di sini TTL itu sudah berhasil. Terus sekarang kita coba cek divisi 24. Kita ke web browser. Terus di sini kita ketik www.akademi.sekolahan.com. Lalu kita klik. Nah di sini sudah ada yang konfigurasikan yang akademi sekolahan. Nah ini. Nah terus sekarang kita coba konfigurasikan ke part terakhir, yaitu part 11, yaitu configuration access list. Nah di sini disuruh konfigurasi access list di multilayer 2 yang memblokir paket HTTP ke server. Terus kita juga disuruh gunakan access list dengan nama Backstreet HTTP. Dari sini nanti disuruh melakukan ping atau konektivitas untuk memastikan bahwa ini semua klien, berarti semua PC ini tidak bisa akses HTTP tetapi dapat akses HTTP. Kita konfigurasikan di multilayer 2. Nah di sini kita exit, kemudian IP access list
terus ketik Denny resipi mana terus 92.168 100 tidak 0 tidak 0 2 5 5 X terus kita permit kemudian enter paste bulan 100. Kemudian di sini kita blokir IP akses group blok http out. Nah ini kita coba misalkan dari PC 21. Nah di sini tuh TTL ya karena kan ini TTS, terus kita coba ke PC 24 lalu web browser, terus kita juga ketikkan lagi www.academy.com lalu kita go. Nah di sini tidak menentukan apakah karena ini tuh diblokir atau nanti mungkin di sini tulisannya request timeout. Nah ini komplainnya itu 98%. Nah sebenarnya itu sudah berhasil mengerjakan seluruh partnya di yang di 10.2. Kita coba cek result. Nah di sini tuh ada konfigurasi yang kurang tepat. Jadi kita itu untuk computationnya itu enggak 100% tetapi 98%, tetapi nggak apa-apa karena kita konfigurasinya sudah lengkap dan kita pun sudah berhasil ya untuk mengkonfigurasi seluruh part yang ada di Superlab 2 ini. Nah, jadi sekian pembahasan Superlab 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.